Sudah pukul 8:05. Saat ini sudah ada 13 orang. Insya Allah kita mulai saja, Ustaz ya. Baik, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saat ini Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Seno, di sini sebagai moderator insya Allah. Pemateri untuk saat ini adalah malam ini Ustadz Munir Ahmad Karim, LC. Beliau alumni dari Istiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, dan Syariah LIPIA Jakarta. Sekarang beliau menjabat sebagai dosen di Istiba Roya Sukabumi. Gitu ya, Ustadz ya? baik. Mungkin singkat segitu saja. Untuk menghemat waktu, mari kita langsung dimulai saja, Ustadz. Untuk waktu silakan dipersilakan dimulai untuk kajiannya. Terima kasih. Ini sesinya satu aja atau dibuka sesi tanya jawab? Insya Allah di awal ini penyampaian dari Ustadz, nanti di sesi di akhir nanti ada tanya jawab, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ikhwan sekalian dan juga akhwat yang sempat bergabung di majelis kita di malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menaungi kita dengan taufiknya. Materi yang akan kita coba belajar bersama dan mengkajinya dalam beberapa menit ke depan seputar amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Terlebih dahulu kita ingin menyebutkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu besar. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah mawasimul khairat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di musim-musim kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mentargib kita, memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut semaksimal mungkin, karena keutamaan amal di waktu-waktu tersebut berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Demikian pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu berbeda ya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum.
Ya, hurum itu ya bisa diartikan sebagai bulan haram ya karena larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam syariat ini tentang perkara-perkara tertentu. Termasuk di dalamnya makna kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya bulan-bulan tersebut ya sehingga kita diperintahkan untuk melipat gandakan ya amal kebaikan kita di dalamnya dan melarang kita untuk berbuat ya kezaliman. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalamnya. Yang disebutkan dalam hadis arba'atun hurum itu, bulan-bulan yang haram itu adalah thalathu mutatabi'atin wa Rajab. Ya, 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan juga bulan Rajab, 4 bulan. Ini adalah keutamaan dari Allah SWT. Banyak ulama yang kemudian ketika menyebutkan tentang bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang mulia di sisi Allah SWT dan kaum muslimin, menyebutkan bahwasanya di antara bulan-bulan tersebut yang paling mulia adalah bulan Dzulhijjah. Ya, karena di dalamnya terkumpul ummahatul ibadat. Ya, di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah yang agung. Ya, terutama ibadah haji yang merupakan puncak dari yang arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5. Ya, dan kita mengenal ya dalam kehidupan kita kaum muslimin ada 3-10 atau 10 hari ya, 3-10 hari yang dari masa ke masa itu diperhatikan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah al-ashru al-awakhir min Ramadan. Ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kita ketahui bersama bahwasanya 10 hari akhir bulan Ramadan, ya malamnya, ya itu adalah malam-malam yang terbaik dalam setahun. Ya, kecuali malam Lailatul Qadar, karena dia adalah ya mutlak malam yang terbaik dalam setahun. Ya, jadi 10 hari akhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, ini mendapatkan perhatian karena ya kemuliaan bulan Ramadan yaitu tersimpul di malam Lailatul Qadar yang terdapat pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian 10 hari yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang puncaknya adalah Yaumu Asyura. Ya, puncaknya adalah Yaumu Asyura. Ya, puasa disunnahkan di dalamnya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'indallahi yukaffiru as-sanatal madiyah." Aku berharap ya bahwa puasa di hari Asyura itu bisa menghapuskan dosa dalam ya setahun yang lalu. Ya, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, bukan dosa besar. Dan 10 yang ketiga ya atau hari 10 yang ketiga adalah al-asyrul awail min syahri Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, yang insyaallah taala ya kita sudah mulai memasukinya. Ya, sejak terbenamnya matahari tadi, ya kita sudah memasuki hari-hari tersebut ya sampai 10 hari ke depan. Ya, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ya itu memiliki kedudukan tersendiri di dalam ya syariat kita. Di dalam Al-Qur'an ya dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terdapat ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari di awal ya bulan Dzulhijjah. Ya, di antara keutamaannya karena Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr ya berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ya, demi waktu fajar, waktu subuh
dan malam-malam yang 10 dan bilangan genap dan bilangan ganjil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan dengan walayalin asyar, ya, malam-malam yang 10 adalah malam-malam hari ke-10 di awal bulan Dzulhijjah. Malam-malam, ya, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kenapa ya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah itu mulia? Karena ya Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Sementara kita tahu dalam akidah, ya Allah Subhanahu wa taala ya tidak memperkenankan hambanya untuk bersumpah kecuali dengan namanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersumpah ya dengan ya sesuatu dari makhluknya yang dia kehendaki, yang menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Ya, di antaranya walayalin asyar, menunjukkan keutamaan daripada ya hari-hari di awal ya bulan Dzulhijjah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalamnya ya zikir, ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan hendaknya mereka ya mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah dikenal kemuliaannya. Ya, nanti kita akan menyebutkan ya di antara amalan-amalan yang disyariatkan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takbir, tahmid dan tahlil. Nanti kita uraikan di bagian berikutnya insyaallah taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita memulainya pada bulan-bulan haji. Ya, dimulai dari bulan Syawal. Jadi siapa yang berniat melakukan ibadah haji, itu bisa memulai nusuknya, memulai niatnya ya di awal bulan Syawal, ya, ataupun di pertengahan ataupun di akhirnya. Ya, atau di bulan Dzulqa'dah, di awal bulan Dzulqa'dah, pertengahan ataupun akhir bulan Dzulqa'dah. Ya, tapi kebanyakan kaum muslimin itu menunaikan ibadah haji di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ya, memulai ya mereka mengambil nusuk yang kita kenal dengan 3 ansak. Ya, 3 metode di dalam menunaikan ibadah haji. Yang pertama at-tamattu'. Ya, tamattu' ini artinya mendahulukan ibadah umrah. Ya, kemudian tahallul. Ya, yang ini biasanya dilakukan bagi mereka yang lebih dahulu datang ke Mekah. Ya, karena mereka ihram. Ya, kalau misalnya berlanjut ya sampai ya selesainya ibadah haji, maka itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, kurang lebih 2 bulan ya 12 hari. Ya, dan itu waktu tidak sedikit. Maka disyariatkan atau disunnahkan, bahkan itu mungkin afdal bagi mereka untuk mengambil ya nusuk tamattu. Artinya mereka melakukan umrah kemudian tahallul ya, dan setelah itu mereka bisa ya seperti ya orang pribumi yang berpakaian sebagaimana layaknya orang yang ada di Mekah ya, sampai menunggu hari ke-8 bulan Dzulhijjah, kemudian mereka ihram untuk haji. Ya, atau juga yang kemudian melakukan nusuk qiran, artinya menggabungkan antara haji dan umrah sekaligus. Ya, biasanya ini bagi mereka yang tidak punya kesempatan ya untuk melakukan umrah di selain musim itu. Ya, atau juga yang mungkin datang pada waktu yang sudah sangat mepet ya dengan ya wukuf di Arafah, biasanya menggabungkan antara ya haji dan umrah ya, karena ya waktunya ya untuk ihram itu tidak terlalu lama. Ya, atau kemudian ifrad. Ya, ifrad ini artinya ya hanya berniat haji saja ya tanpa umrah.
Ya, catatannya karena dia bisa ya menunaikan umrah di waktu yang lain. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya 10 hari awal ya bulan Dzulhijjah ini ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya baik ya di surah Al-Fajr ya dan juga keutamaan berzikir di dalamnya ya ini cukup ya sebagai keutamaan ya bagi hari-hari tersebut yang semestinya setiap muslim tidak boleh melewatkan ya kesempatan emas ya tahunan ya bahkan di dalam hadis ya dalam beberapa riwayat disebutkan tentang keutamaan amal soleh yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang setiap ya, muslim yang mengidam-idamkan untuk mendapatkannya yaitu mati syahid. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashar." Ya, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada ya 10 hari yang dikatakan yakni al-ashru al-awail min Dzulhijjah yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat tentunya ingin mengetahui keutamaan hari-hari tersebut. Ya. Dan mereka mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan pahala ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid. Lalu kemudian berkata, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, apakah itu bisa mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah." Ya, bahkan jihad di jalan Allah tidak bisa menandinginya. Ya, tidak bisa menandingi pahalanya. Artinya setiap amal soleh yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut, ya, baik jenis dan jumlahnya, ya itu selalu memiliki nilai melebihi daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun, kecuali ya seorang muslim yang keluar berjihad di jalan Allah, ya membawa harta dan nyawanya, walam yarji bihima syai, ya dan tidak kembali pulang ya membawa salah satu di antara keduanya, artinya mati syahid. Jadi apapun amalan yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut, maka ya itu akan bernilai ya syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya begitu besar. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya, kita akan menyebutkan beberapa amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Kita akan mulai dari yang paling utama, yaitu al-hajj, ya, ibadah haji. Ya, di mana ibadah haji ini adalah ya pamungkas daripada ya ibadah-ibadah di dalam Islam. Ya, dan dia adalah ar-ruknul khamis. Ya, rukun yang kelima dari rukun Islam yang kita ya sama ketahui. Ya, keutamaan haji ini ya termasuk umrah di dalamnya. Ya, itu ya disebutkan dalam ya banyak hadis. Ya, di antaranya Ramadan ila al-umratu ila al-umrah. Al-hajju ila al-hajji wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Ya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ya ke umrah berikutnya, ya dan haji ke haji berikutnya, ya itu adalah penghapus dosa. Ya, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa kecil. Selama dosa besar itu ditinggalkan, ya berarti kesempatan ya dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah SWT. Ya, kenapa kita membutuhkan ini? Karena kita tahu hakikat manusia itu selalu ya terjatuh dalam perbuatan dosa, maksiat. Ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka ini adalah kesempatan besarnya. Ya, dosa kecil ya bisa terhapus ya dengan ibadah besar ini, baik itu haji ataupun umrah. Ya, bahkan orang yang melakukan dosa besar, ya orang yang melakukan dosa besar, ya
dengan keutamaan haji itu bisa kemudian ya dia tidak musir ya fi maksiyatihi. Ya, dia tidak akan ya larut di dalam dosanya. Dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun dia terjatuh. Ya, bahkan boleh jadi ya dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa ya karena keutamaan ibadah yang dia lakukan. Belum lagi hadis yang masyhur yang sangat kita kenal, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, haji yang mabrur. Mabrur itu artinya haji yang diterima. Ya, yang ditandai dengan ya melakukannya sesuai dengan tuntunan. Ya, ikhlas semata-mata ya karena Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu jazaa'un. Ya, tidak ada balasan yang pas, yang sesuai ya kecuali al-jannah, ya kecuali ya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan haji ya sempurna ya itu berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ditandai dengan wukuf ya di padang Arafah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, dalam hukumnya barang siapa yang berniat haji ya dan mendatangi tempat wukuf ya pada waktunya, maka hajinya sah ya. Akan tetapi siapa yang berniat haji dan mendatangi Arafah ya setelah lewatnya waktu wukuf, maka ya hajinya tidak sah dan dia berkewajiban untuk mengqadha hajinya di tahun berikutnya. Ya, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah amalan dan ibadah yang pertama yang terutama. Ya, tapi ini berdasarkan kemampuan. Ya, dalam ayat dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala ya hajjul bait ya melakukan haji ya di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Haram. Ya, melakukan manasik haji, ya, ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu ya untuk menunaikannya. Ya, mampu dalam segala hal. Ya, baik itu dari segi finansialnya, ya, dari segi kesehatannya, ya, dan dari segi amnut thariq, ya, amannya ya perjalanan untuk sampai ya ke sana. Ya, mungkin saat ini kita ya patut bersabar ya karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar dari apa yang kita inginkan. Ya, kita ingin sekali melakukan haji dan musimnya ya sudah dekat. Tapi sepertinya ya kita ini terhalang untuk bisa menunaikannya ya karena ada ya ujian Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ya kepada kita. Ya, mudah-mudahan ya karena niat kita ya yang ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain ya dicatat pahalanya sebelum kita ya melakukannya. Ya, dalam hadis disebutkan man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha. Ya, barang siapa yang meniatkan ya berazam untuk melakukan kebaikan walam ya'mal biha ya dan dia tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya di sini bukan karena dia urung melakukannya, tetapi karena sebab ya syar'i. Ya, terhalang karena udzur syar'i. Ya, kutibat lahu hasanatun kamilah. Ya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tercatat pahala yang sempurna. Amalan yang lainnya ya selain ibadah haji ya tentunya amalan fardu yang lainnya ya seperti salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu dia adalah ibadah yang azimah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya di bulan Dzulhijjah ini ya terkumpul ya ummahatul ibadat. Ya, ibadah-ibadah yang pokok ya. Misalnya salat. Ya, salat ini adalah ibadah yang pokok yang tidak bisa disia-siakan ya di setiap saat, di setiap waktu sepanjang hayat kita. Ya, maka seorang muslim ketika masuk bulan Dzulhijjah hendak dia menjaga ya ibadah salatnya ya lebih daripada ya waktu-waktu yang lainnya. Ya, misalnya ya menunaikan ya salat itu ya pada waktunya.
ya, menunaikan sholat itu yang secara berjamaah di masjid. Ya, kalau laki-laki ya, atau perempuan sholat di rumahnya ya pada waktunya tanpa mengulur-ngulur waktunya. Ya, disempurnakan. Ya, mulai dari wudunya sampai dia ya selesai ya mulai melakukan ya sholat. Ya, ini juga ya salah satu di antara amalan yang ya sangat utama. Ya, bahkan di antara ya, orang soleh ya terdahulu ya menjadikan itu sebagai masyru', sebagai proyeknya ketika masuk bulan Dzulhijjah, ya mereka berlatih untuk menjadikan ya diri mereka ya tidak telat dari sholat. Ya, bukan cuman eh, eh, sholat di rumah. Ya, bahkan mereka tidak mau ketinggalan takbiratul ihram imam selama ya selama ayyamul asyar itu, 10 hari itu. Ya, karena ya dengan demikian dia telah membebaskan dirinya dari kemunafikan. Ya, karena orang yang bersungguh-sungguh menegakkan salat, mendatangi ya salat itu ya tepat waktu dan melakukannya secara ya khusyuk ya lillahi taala, itu adalah sifatnya orang yang beriman. Ya, sementara orang yang bermalas-malasan ya dan mengulur-ngulur waktu, ya itu hanyalah ya sifat yang dimiliki orang-orang munafik. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Ya khususkan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa yang kita ketahui kewajiban berpuasa hanya bulan Ramadan. Ya, tetapi di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ya kita mendapatkan kesempatan untuk ya juga melakukan puasa. Bahkan ini sangat dianjurkan. Ya, terutama pada ya hari ke-9. Ya, bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji, ya disunnahkan ya untuk berpuasa di hari ke-9 yang bertepatan dengan hari Arafah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai keutamaan ya puasa Arafah ini, ahtasibu indallahi an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Aku berharap bahwa puasa di hari ke-9 puasa Arafah ya itu bisa menjadi penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ini sesuatu yang luar biasa, berpuasa 1 hari ya tetapi bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang silam ya dan setahun yang akan datang. Kalau setahun yang silam kita hafal itu. Dosa apa saja yang pernah kita perbuat. Ya. Atau bahkan kita tidak hafal, ada yang tidak kita ingat. Maka itu kesempatan besar ya untuk dihapuskan. Ya, dosanya di sisi Allah SWT dimaafkan oleh Allah SWT. Ya, adapun yang akan datang, ya setahun yang akan datang dimaafkan dosanya. Ya, ini bisa bermakna kalau dia terjatuh maka dimaafkan dosanya, atau ya bermakna bahwasanya orang itu tidak akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dijaga dia dari perbuatan dosa. Ya, karena salah satu di antara alamatul qabul ya alamat bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-istighalu bihi marratan ba'da marrah. Ya, kita menjadi sibuk dengannya. Ya, kita melakukan itu terus-menerus. Ya, dan orang yang sudah ya menjadi denyut nadinya, dia mencintai ibadah kepada Allah SWT, tidak ada yang terpikir sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ya, terutama sholat dan puasa. Ya, karena kita dilatih di dalamnya ya untuk muraqabatullah. Ya, Allah yang kita sembah di dalam sholat kita yang disebutkan ya, di antara faedahnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ataupun ibadah puasa yang kata Allah SWT dalam hadits qudsi, illa as-shaum. In kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum. Ya, setiap amal ya Bani Adam ya itu baginya illa as-shaum, kecuali puasa. Ya, sampai Allah SWT berkenan untuk menjadikan puasa itu sebagai ya ibadah yang sangat khusus. Ya, ibadah yang sangat khusus. Maka ketika kita melakukan sholat dan puasa,
ya kita yakin benar bahwasanya Allah SWT ya begitu dekat dan mengawasi kita. Ya, setelah kita keluar dari situ, maka semestinya ya ketika kita sudah tekun melakukannya, maka ya Allah yang kita sembah di dalam salat, Allah yang kita ibadahi, yang kita taati di dalam puasa kita, ya itu akan membawa kita untuk beribadah kepadanya setelah keluar dari salat, ya, dan tetap ya menjaga ya perintah dan larangannya ketika kita selesai melakukan puasa. Ya, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ya puasa Yaumut Tasi', ya, puasa Arafah disebutkan tadi ya keutamaannya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan disyariatkan bagi mereka yang tidak melakukan haji. Ya, di samping niat ya azam kita untuk melakukan haji dan sudah disiapkan ganjaran tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa ya kita di hari Arafah itu ya bisa kemudian kita berserikat ya dengan orang-orang yang melakukan haji. Walaupun kita terhalang ya melakukan ibadah haji tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, tapi tercatat di sisi Allah SWT pahala ibadah haji yang sempurna. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perjalanan jihad fisabilillah. Ya, beliau menyebutkan ada orang-orang yang duduk di rumahnya, di keluarganya, ya, di Madinah, ya, mereka berserikat dengan kita pahalanya. Innama mana'athum al-udhur. Ya. Yang menghalangi mereka keluar untuk bersama kita di medan jihad hanyalah udzur mereka. Ya. Ya, jadi ada ya alasan syar'i ya yang bisa diterima sehingga mereka tidak keluar. Ya, sama seperti kita. Jangan sampai ya kita tidak mampu pergi ya berangkat haji ya tapi kita tidak ada azam, tidak ada niat. Ya, sehingga kesempatan itu lewat begitu saja. Ya, mudah-mudahan dengan kita berniat, berazam ya plus ya karena kita berpuasa ya yang disyariatkan bagi mereka yang tidak ya melakukan ibadah haji karena ketidakmampuannya atau terhalang ya oleh sesuatu dan lain hal, itu bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang sempurna dan pahalanya sudah tetap di sisinya. Ya, ini sebuah ya keutamaan tentunya. Ya, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk amal-amal saleh yang lainnya. Ya, misalnya bersedekah. Ya, kita ingatkan kembali tadi bahwa setiap amalan baik jenisnya ataupun jumlahnya, ya, satu jenis ibadah atau ibadah yang dilakukan sejenis berulang-ulang atau ibadah yang bermacam-macam, ya, setiap ya amalan tersebut itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syahadah. Ya, selevel dengan pahala yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berandai-andai, ya, atamanna, ya, kata beliau, aku berangan-angan ya untuk pergi berjihad di jalan Allah dan uktal ya dan aku mati syahid. Summa uhya, summa ujahid, summa uktal, summa ujahid, summa uktal. Ya, aku berandai-andai untuk bisa ya berjihad di jalan Allah, kemudian aku dibunuh, mati syahid. Dan aku dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dan aku berjihad dan aku kembali terbunuh, mati syahid. Kemudian aku dihidupkan. Yang meriwayatkan hadis ini ya tidak tahu berapa kali Rasulullah mengucapkan itu, menunjukkan bahwa ya pahala mati di jalan Allah begitu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita dapatkan hanya dengan ya perkara yang mungkin ya sederhana ya atau bahkan mungkin kita anggap remeh ya 1.000, 2.000, 3.000 ya harta yang kita keluarkan ya bukan cuma berupa uang, mungkin berupa yang lainnya juga. Ya, kita infakkan di jalan Allah SWT, kita berikan kepada orang-orang yang berhak, itu bisa bernilai syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga hari kemudian, ya kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan. Kita gemar melakukan amal soleh di hari-hari yang lain, ya tapi di musim-musim ini semestinya ya semangat itu berlipat ganda. Termasuk membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran adalah ibadah yang azimah. Ya. Tidak ada yang kemudian kita ya boleh iri
ya kepada sesama muslim, ya, kecuali dalam dua perkara. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Orang yang diberikan harta dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Dan orang yang diberikan ilmu, ya, ilmu dalam artian Al-Quran, dan dia yaqumu lailan wa nahara. Dia ya beribadah kepada Allah SWT lewat Al-Quran itu dengan membacanya, ya, di malam hari dengan tahajud dan di siang hari dengan, ya, tilawah, ya, dan ya mentadabburi ayat-ayatnya. Maka ya kita harus programkan, ya, mudah-mudahan ya mulai malam ini, ya, sampai ya 10 hari ke depan, ya kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, ya, kita maksimalkan, ya. Dan kalau misalnya 10 hari kita bisa khatamkan, fabiha wa ni'mah, itu sebuah kemuliaan, ya, sebuah keutamaan, ya. Kalau 10 hari, ya 30 juz, ya bisa dibagi 10 hari, itu berarti setiap hari ada 3 juz, ya. Hari ke-10 kita khatamkan. Ya, mungkin hari 11, 12, 13 ya akan sulit karena kita akan ya disibukkan dengan daging kurban kita. Tapi ya minimal dari awal ya sampai hari Lebaran ya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau bisa khatam sebelumnya kayak itu ya lebih baik. Ya, dan ini adalah da'bus sholihin, ya, orang-orang soleh terdahulu ya menjadikan musim-musim kebaikan itu termasuk dengan Al-Quran, seperti di bulan Ramadan, ya mereka di awal Ramadan 3 hari sekali, tapi ketika masuk 10 akhir ya mereka khatam setiap hari, ya. Maka minimal ya kita bisa mengkhatamkan ya minimal ya 1 kali dalam ya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, ya, termasuk puasa tadi, ya. Kalau kita ya bisa berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-9, fabiha wa ni'mah. Tapi kalau tidak bisa maka minimal kita bisa selingi 1 hari puasa, 1 hari tidak, ya, dan tidak melewatkan hari ke-9. Kalaupun misalnya sampai tidak ya mengisi hari-hari sebelumnya, maka maksimal ya sekali ya itu hari ke-9 tidak boleh kita lewatkan karena keutamaan yang kita sebutkan bisa menghapus dosa 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya adalah yang salat Id, ya, salat Id, ya, karena kita mengenal 2 hari raya, yaitu Idul Fitri setelah berpuasa Ramadan dan Idul Adha, ya, Idul Adha, ya, atau hari raya kurban, yaitu hari ke-10, Yaumun Nahar. Ya, dalam ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ya, sebagaimana kita salat ya untuk Allah SWT, maka hendaklah kita menyembelih ya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumun Nahar. Ya, hari Al-Hajjul Akbar, yaitu hari ke-10 bulan ya Dzulhijjah, ya, di mana kaum muslimin ya melakukan ya Idul Adha. Ya, dan berkaitan dengan Idul Adha juga disunnahkan ya bagi kita yang berkemampuan ya untuk ya bisa berkurban ya berupa sembelihan bahimatul an'am, ya, sembelihan binatang ternak. Jadi masukkan binatang ternak di sini unta, ya, sapi, kemudian kambing, ya, kambing atau domba. Ya, kalau kuda, ada kuda? Ya. Kuda itu binatang ternak atau bukan? Bukan, ya. Satu kayaknya. Ya, kuda itu bukan binatang ternak, tapi dia binatang yang diternak. Jadi binatang diternak di sini untuk kendaraan, ya, tidak masuk binatang ternak. Maka kuda tidak masuk dalam hewan yang dikorban. Adapun kerbau masuk karena dikiaskan dengan sapi. Ya, kalau kita punya kemampuan berkorban dengan kambing, maka dengan kambing. Kambing lebih 1 tahun lebih umurnya. Ya, sehat, ya, gemuk, ya, tidak cacat, ya, tidak sakit. Ya, atau domba yang lebih 6 bulan itu sudah bisa dikorban. Ya, untuk 1 orang, ya, untuk 1 orang. Ya, adapun ya sapi maka bisa berserikat. Ya, maksimal 7 orang. Ya, jadi sapi itu bisa 7 saham dan setiap orang boleh 1 saham atau boleh lebih dari 1 saham. Misalnya 1 sapi berdua, 1 sapi bertiga, 1 sapi bertujuh, boleh maksimal.
Ya, dan unta. Ya, unta sebagian ulama menyebutkan boleh sampai 10 orang. Ya, karena harganya yang begitu mahal. Mungkin unta yang paling kecil hari ini bisa sampai 35 juta. Ya, jadi kalau sendiri ya lumayan ya 35 juta. Ya, ada yang bahkan sampai 150 juta harganya. Itu satu mobil ya. Ya, mungkin ya, bagi kita mungkin agak sayang kalau 150. Itu kalau dibagi-bagi yang 35 juta dibagi 10 jatuhnya 3,5 juta. Ya, 3,5 juta itu sama seperti sapi. Ya, ada yang 3,5 juta yang harga 21 juta hari ini. Ya, dikorbankan ya 3,5 juta, yang 25 juta dan seterusnya. Ya, intinya ikhwas sekalian, ya kita mengucurkan darah korban kita itu ya sebagai bukti kita memenuhi panggilan Allah SWT. Wanhar, ya menyembelih karena Allah SWT. Ya, tapi niatnya taqarrub kepada Allah yang membedakan itu. Makanya dalam ayat dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah SWT daging itu. Ya, demikian juga darah yang ditumpahkan. Ya. Walakin yanaluhat taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita yang menggerakkan kita untuk melakukan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun harus ya melawan kekikiran kita, melawan tamak kita terhadap harta. Ya, padahal ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya, siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat buruk maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Ikhwas sekalian dirahmati, ini berkaitan dengan korban ya, dan korban ini disyariatkan dari hari Id ya, tanggal 10 Dzulhijjah ya sampai sebelum terbenam matahari di hari yang ketiga ayyamut tasyrik. Ya, jadi 4 hari ya waktu pemotongan. Ya, walaupun kalau berkaitan dengan ibadah haji itu biasanya akan ya dipotong di hari yang pertama, ya tanggal 10. Ya, kalaupun misalnya tidak ada kaitannya dengan haji maka ya tidak apa-apa di hari kedua, hari ketiga ataupun hari keempat. Dan lebih afdal kalau yang berkorban itu yang menyembelih korbannya. Ya, karena di situ dia kemudian mengikrarkan kepada Allah, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini dari engkau ya dan milik engkau. Hadza anni, ya ini saya sembelih persembahan dariku ya, dan boleh orang mensyarikatkan keluarganya ya, artinya mengikutkan keluarganya di dalam niatnya ya setelah dirinya ya, wa an ali baiti wa an ummati alladziina lam yudhahhu ya. Dan ini juga dari keluargaku ya, atau umatku sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan bagi mereka yang tidak ya berkesempatan untuk ya berudhiyah ya. Tetapi tidak boleh mengkhususkan udhiyah itu bagi orang yang meninggal ya. Tidak boleh mengkhususkan ya korban itu bagi orang yang sudah meninggal. Misalnya seorang anak ingin bersedekah untuk orang tuanya ya, kemudian menyumbangkan ya 1 ekor kambing atau 1 slot ya untuk korban itu dengan niat untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, tapi dia harus yang atas nama kemudian mengikutkan keluarganya baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Insya Allah pahalanya itu akan sampai kepada mereka. Yang berikutnya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala dan saya akhiri adalah disunnahkannya kita memperbanyak zikir kepada Allah SWT, terutama takbir yang kita kenal ya takbiran ya. Mungkin masyhurnya itu takbiran itu dilakukan malam Id atau di hari Id saja. Ya, banyak sekali masyarakat kita yang seperti itu ya. Takbiran itu identik dengan malam lebaran ya dan hari lebaran saja. Ya, padahal ya kalau lebaran Idul Fitri memang seperti itu, malam takbiran ya dan besoknya sampai ketika ya imam itu berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Ya, tetapi ya khusus di bulan Dzulhijjah ini kesempatan bertakbir itu panjang. Ya. Ada 2 kategorinya. Yang pertama namanya takbir mutlak.
Ya, takbir yang diucapkan secara mutlak, artinya tidak terikat dengan waktu kapan dan di mana saja bagi laki-laki dan perempuan. Ya, itu dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah. Ya, secara sendiri-sendiri. Ya, tidak dilakukan secara kor ya, jama'i. Ya, sendiri-sendiri kapan dan dimanapun. Laki-laki yang membesarkan suaranya, kalau perempuan dengan suara yang lirih. Ini sebutkan ya bahwa para sahabat di hari-hari 10 awal itu ya bertakbir di jalanan, bertakbir di pasar. Ya, dan dengan takbir mereka orang-orang semua ya serempak bertakbir ya dan mengumandangkan itu ya sebagai bukti kesyukuran kepada Allah SWT akan nikmat yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, dan sighah ya lafaz takbiran yang lainnya yang bisa kita kembali kepada kitab-kitab zikir yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu 2 kali takbir Allahu Akbar ya atau 3 kali takbir, itu semuanya warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan takbir mutlak ini mulai dari awal bulan Dzulhijjah ya sampai sebelum ya fajar ya hari ke-9. Ya, yang bertepatan dengan hari Arafah. Ya, sementara setelah sholat subuh di hari ke-9 ya, bertepatan hari Arafah, maka dimulailah di situ takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya takbir yang dilakukan setiap selesai sholat fardu. Ya, baik itu imam ataupun makmum ya secara sendiri-sendiri. Jadi takbir ya setelah selesai sholat, mulai dari subuh ya tanggal 9 ya dan berakhir nanti asar pada ya tanggal ya 13 Dzulhijjah. Dan ini tidak membatalkan takbir mutlak itu. Jadi tetap ya boleh bertakbir ya di selain waktu sholat. Ya. Tapi dimulai takbir mutlak itu yang diikutkan dengan sholat itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah ya sampai hari terakhir di sholat asar ya 13 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kita ya kemuliaan ini ya dengan kesempatan bertemu dengan ya musim kebaikan 10 awal bulan Dzulhijjah dan memberikan kita taufik dan kekuatan untuk bisa memanfaatkan hari-hari tersebut ya untuk bisa melakukan amalan-amalan yang mulia ini sehingga pahala Allah SWT yang dijanjikan ya bisa kita raih dan dimaktubkan di dalam catatan amal kebaikan kita di hari kemudian. Ana kira cukupkan sampai di sini. Ya, apa yang baik, apa yang benar itu datang dari Allah SWT. Ya, fa'amsikuhu bil ma'ruf. Ya, ambil dia dan berpegang teguh ya sepenuhnya. Ya, wa ma kana ghairu dzalika faminni wa minasyaiton. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu wallahu musta'an. Ya, adapun yang salah maka dibuang. Ya, karena sesungguhnya itu hanya datang dari kekurangan saya dan juga mungkin dari godaan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan jiwa kita dan keburukan ya godaan syaitan dan amal kita. Allah taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Akh Seno, moderator kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran jazakumullah atas kajian dari Ustadz. Mungkin kita langsung masuk ke tanya jawab, Ustadz ya. Ya, tafadhol. Baik, dari ikhwas kalian, bila ada yang mau bertanya, boleh raise hand, nanti di unmute, atau boleh lewat chat, nanti saya bacakan insya Allah. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya ada pertanyaan dulu, Ustadz. Tafadhol. Sedikit. Misalkan kita ada kelebihan harta, Ustadz, apakah yang lebih afdol, apakah kita bersedekah seperti biasa di hari 10 hari terakhir ini, atau di hari akhir misalkan di kurban itu kita berikan kurban yang besar, Ustadz, yang lebih mahal dari biasanya. Begitu saja setelah ada pertanyaan. Jadi ini sama seperti pertanyaan yang sering kita dengar. Mana yang lebih baik, saya tilawah Al-Quran untuk khatam atau saya murojaah hafalan? Ya, dua-duanya baik. Dan itu tidak bertolak belakang.
ya, tidak bertentangan. Ya, bahkan kalau antum bahasakan tadi punya kelebihan harta, ya, maka semestinya ambil ini dan ambil yang itu. Gabungkan antara keduanya. Ya, artinya sesuatu yang dilakukan ya lebih banyak, ya, maka ya itu lebih baik daripada sekali kemudian habis. Ya. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ya, misalnya kalau antum punya uang 1 juta misalnya, ya antum infakkan di 1 hari saja. Ya, insya Allah itu makbul. Ya, pahalanya sudah tetap di sisi Allah SWT. Ya, tapi coba kalau misalnya dipecah-pecah, ya, 100 hari ini, besoknya 100 lagi, ya, besoknya 100 lagi, dan seterusnya sampai kemudian 1 juta itu habis. Ya, maka itu rasanya akan lebih dirasakan oleh orang banyak, ya, bukan cuma satu orang mungkin, ya, dan juga itu akan membangun ya semangat bersedekah lebih besar, ya, ya itu diantaranya. Jadi sebisanya untuk kemudian ya kita gabungkan antara dua ya hal tersebut. Ya, apalagi ini kita ada kesempatan setahun penuh ya untuk bisa mentargetkan itu. Ya, sama seperti misalnya bulan Ramadan, ya jangan datang bulan Ramadan untuk kita berlatih, tapi mestinya bulan Ramadan itu waktunya untuk ya membuktikan apa yang kita sudah latih 10 bulan, 11 bulan yang lalu. Nah, sama seperti awal Dzulhijjah ini, yang kita latih 10 atau 11 bulan yang lalu, kita ya praktekkan di hari-hari ini. Ya, termasuk di dalamnya ya bersedekah. Wa fi kullin khair. Ya, dan semuanya baik insyaallah taala. Ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada Barakallahu. pertanyaan Ustaz dari Ikhwah, dari Ustadz Iib. Ya. Bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari dosa-dosa di bulan haram dan di bulan-bulan yang lainnya? Itu ya, Ustaz. Baik. Secara ringkas, sebenarnya paling gampangnya itu jangan kita lihat kepada maksiat, karena kebanyakan maksiat itu disukai oleh nafsu. Ya, apalagi kalau misalnya sudah pernah dikerjakan, ya, maka itu akan membuat kita ya mengingat-ingat maksiat itu. Ya, mengingat-ingat maksiat itu. Tapi yang harus dibesarkan di sini adalah yang pertama, ya, bahwasanya ya kita ini makhluk Allah SWT, kecil, tidak ada apa-apanya. Ya, bahkan untuk kita hidup sekalipun, ya itu semuanya butuh ya bantuan dari Allah SWT. Semuanya dari Allah SWT. Kita tidak punya modal apa-apa. Ya, bagaimana bisa kita kemudian menjatuhkan diri kita dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Ya, sementara makan, minum, hidup kita, nafas kita, tempat berpijak kita, tempat bernaung kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ya, kita besarkan pula efek dari sebuah ya pelanggaran. Ya, misalnya terjatuh dalam maksiat itu, ya, terjatuh dalam dosa, kita besarkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, az-dzunuba ahwanu min hada. Ya, aku mengetahui bahwasanya dosa itu lebih hina daripada hada. Ya, sambil menunjuk apa? Tanah merah, ya, yang beliau ambil dari apa namanya, bekas ya gundukan yang ditutupi untuk ya seorang yang dikuburkan setelah meninggal. Ya, beliau mengatakan adzunubu ahwanu min hadza. Ya, sesungguhnya orang terjatuh dalam perbuatan dosa itu lebih mudah, lebih gampang ya dibanding dengan ya tanah. Maksudnya ini tanah itu kan kita injak ya. Ya, pernah nggak ketika kita berjalan itu menginjak kira-kira setiap kita melangkah pikir-pikir dulu, jangan injak dulu. Perasaan kita melangkah itu tanpa pikir panjang. Injak kiri, injak kanan, maju terus, lari. Ya, kita tidak berpikir untuk ya sejenak, ya jangan-jangan tanah ini sakit. Enggak ada seperti itu. Kita tidak pikir seperti itu. Bahkan terjatuhnya kita dalam dosa lebih mudah daripada sekedar kita melangkah di atas tanah. Ya, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, penuh dosa. Ya, tapi kata beliau radhiyallahu taala anhu,
Innama akhafu su'al khatimah. Yang aku khawatirkan jangan sampai ya dosa itu menghalangi aku sehingga aku ya mengakhiri hidupku dalam keburukan. Ya itu saja. Ya, karena kita kan tidak tahu mati itu kapan. Ya, boleh jadi orang karena terbiasanya dalam perkara yang haram diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keharaman itu. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa terbiasa yang atas sebuah perkara di dalam hidupnya, maka dia pun akan mati dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini kata hikmah ya atau pembahasan tentang hikmah. Ya, salah seorang mengatakan, ya, lakukan maksiat sesukamu selama kamu bisa menanggung siksa azab neraka. Ya, kalau kita tanya diri kita, kira-kira azab neraka yang kayak bagaimana yang sanggup kita pikul? Ya, sementara yang paling ringan paling ringan ya, dibuatkan terompah, ya, sendal dari ya, api neraka, ya dia pakai sendal itu kemudian mendidih otaknya gara-gara panasnya, saking panasnya. Ya. Cuman sendal saja. Nah, bagaimana kalau misalnya bukan satu dosa ya, 2 dosa, 3 dosa? Itu bukan satu pasang sendal, berpasang-pasang sendal itu. Ya, itu baru sendal. Bagaimana kalau berupa pakaian, dipakaikan neraka? Padahal dalam banyak ayat itu dikata tasla naron hamiyah. Ya, kalau dalam bahasa kasarnya di kita itu dibikin sate. Ya, tasla itu jadi bukan cuma ditaruh di atas ya, dimasukin di dalam. Ya, dalam api itu. Ya, dalam bahasa Sunda apa? Dibelem, belem. Ya, semua paham ya? Dibelem. Ya, sampai belum gitu. Ya, sampai seperti itu. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Jadi minimal itu. Ya, satu, kita memikirkan kebesaran Allah SWT atas diri kita. Ya, yang kedua, jangan sampai dosa itu menjadi sebab kita diakhiri dengan keburukan. Yang ketiga, ya kita tidak akan sanggup untuk memikul ya azab di neraka. Ya, kalau sanggup ya boleh aja silahkan coba. Ya, tapi kan penyesalan itu enggak sekarang. Ya, bahkan ada yang lebih ekstrim. Ya, silahkan bermaksiat. Yang penting kalau datang malakul maut bilang kepadanya, ya jangan dulu. Ya, kalau bisa seperti itu ya maka boleh. Silahkan melakukan maksiat. Itu bahasanya jangan melakukan maksiat. Jangan coba-coba. Ya, karena paling sederhana maksiat itu salah satu bentuk azabnya itu adalah ketika kita di dunia itu terjatuh dalam maksiat yang serupa atau maksiat yang lainnya. Itu salah satu iqab yang paling besar. Kenapa? Ya, bisa saja itu berujung kita keluar dari dunia, ya, sementara dosa-dosa kita ya begitu melimpah dan tidak sanggup kita ya memikulnya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Ada Ustaz, ada 2 lagi ya. Kita cukupkan sampai sini saja ya. Pertanyaan selanjutnya dari Qasim. Bismillah. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan keutamaan yang paling sahih dalam berkurban. Keutamaan yang paling sahih berkurban. Keutamaan yang paling sahih. Mungkin saya jelaskan lagi. Qasim, barangkali bisa di-unmute. Mungkin maksudnya di sini misalnya unta misalnya. Atau sapi, atau mana yang lebih baik, berkorban dengan sapi atau berkorban dengan unta, berkorban, itu maksudnya barangkali. Nah, kalau ini yang dimaksudkan, yang paling afdal itu yang berdasarkan kemampuan. Ya, tidak dipaksa-paksakan. Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya, ya Syekh, ya, bolehkah seseorang misalnya berkorban dengan meminjam? Ya, jadi pinjam apa itu? Ya, pinjam uang untuk beli kurban. Boleh nggak? Ya, apa jawaban beliau? Ini tentunya hikmah ya, dan ini bukan jawaban mutlak tentunya. Ya, boleh saja dengan catatan dia punya kemampuan untuk membayarnya. Ya, jadi bukan sekadar kalau hari ini kan banyak yang berkorban itu supaya dikatakan dia, wah ini hebat ini orang ini, bisa berkorban dia. Ya, ini kaya kayaknya ini. Ya, soalnya dia potong sapi, padahal bukan cuman dia bergabung dengan ya 6 orang yang lainnya.
Oh, tahun ini saya potong sapi. Ya, hari ini saya potong unta. Padahal dia cuma 1 di antara 7 atau 1 di antara 10. Ya, ya seperti itu. Ya, jadi keutamaan berkorban itu adalah berdasarkan kemampuan. Ya, kita mampu sapi, sapi. Kita mampu kambing, kambing. Ya, kita tidak mampu, ya niatkan aja dulu. Ya, tapi semestinya seorang muslim itu ya kalau misalnya pengen berkorban dan jujur, ya kita malu dari orang yang istilahnya penghasilannya tidak jelas. Tidak jelas itu karena pekerjaannya serabutan misalnya, tapi mampu dia ya setiap hari menyisihkan ya uangnya untuk ditabung. Ya, kemudian di bulan Zulhijjah dia berkorban. Ya, walaupun misalnya hanya bisa berkorban kambing. Ya, tapi ya ini tentunya membuat kita sadar bahwasanya ya itu kembali dari niat kita. Ya, ayat yang kita bacakan tadi itu jelas sekali. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang sampai kepada Allah itu adalah ya ketakwaan yang menggerakkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dagingnya ya kembali kepada kita. Itu dalam aturannya itu kan dibagi 3. Ya, satu bagian untuk yang berkorban, satu bagian untuk yang miskin, ya disedekahkan, ya dan satu bagian untuk dihadiahkan. Ya, makanya sunnahnya itu di hari raya Idul Adha itu dipercepat sholatnya supaya ya kesempatan untuk motong ya bisa ya dan dia tidak makan ya pagi, tidak sarapan pagi kecuali dari hewan kurban yang dia sembelih. Nah, itu salah satu di antara hikmahnya. Ya, wallahu a'lam. Yang terakhir? Terakhir, Ustaz, Ya. Bismillah. Kalau tidak ada ibadah haji, apakah tetap ada saum Arafah? Ya, Syukran. tetap karena ya, saum Arafah itu adalah 9 Dzulhijjah. Ya. Dan alhamdulillah sejak disyariatkannya ibadah haji tidak pernah ada 1 tahun yang tidak ada ibadah haji. Ya mungkin maksudnya tidak ada ibadah haji dari Indonesia ya. Ya, kalau di sana selalu ada. Ya, selalu ada. Sejak disyariatkannya tidak pernah ya Baitullahil Haram itu tidak diadakan. Ya, tidak ada orang yang melakukan haji. Ya, maka ibadah puasa sunnah di hari Arafah itu berkaitan dengan ya hari ke-9. Ya, makanya kalau misalnya kita berbeda dengan Saudi, ya berbeda dengan Saudi penanggalannya. Hari ini mereka 30, ya berarti besok tanggal 1. Ya, hari ini kita 29. Tadi siang itu kita tanggal 29. Ya, mereka sudah memastikan besok tanggal 1. Kalau saja tadi sore itu tidak terlihat hilal, ya, tidak terlihat hilal sehingga besok itu masih tanggal 30 di kita, berarti kan kita berselisih harinya. Yang mana harus kita ikuti? Yang kita ikuti ya di mana kita berada. Ya, berpuasa di hari ke-9. Ya, di hari ke-9 bulan Zulhijjah. Ya, seperti itu ya. Ya. Barakallahu fikum, Allahu taala alam. Ya, baik. Syukran jazakumullah khairan, Wa antum Ustaz. fajazakum. Barangkali kita cukupkan kajian malam ini, Ustaz. Ya, Mungkin sedikit saya rangkum sedikit, Ustaz ya, baik. supaya mengingat kepada ikhwas semua. Jadi yang telah dibahas pada malam kali ini adalah terkait amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah ini ada beberapa amalan yang sangat diutamakan. Di antaranya adalah yang pertama haji, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa sunnah yang sangat dianjurkan terutama di tanggal 9 hari Arafah, walaupun dimaksimalkan untuk bisa 9 hari full start ya, dari hari pertama sampai hari ke-9. Lalu sedekah, yang mana kita semua mengingat bahwa semua amalan di 10 hari Zulhijjah awal ini adalah memiliki pahala yang sangat besar, yaitu seperti jihad. Hanya bisa dikalahkan oleh jihad yang dimana nyawa dan hartanya tidak kembali. Lanjutnya dalam baca Al-Quran, jika bisa sampai khatam dalam 10 hari, alhamdulillah. Jika tidak, ya kita berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kita sholat id, dan yang terakhir adalah kurban. Mungkin begitu Ustaz ya, yang Baik. tadi bisa dibahas. Terakhir adalah perbanyak zikir, terutama takbir Ustaz ya. Iya. Ya, gitu barangkali.
Syukran jazakumullah khairan. Semoga ikhwas semua yang melihat kajian malam ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga kita sama-sama di bulan ini, mumpung masih tanggal 1 ya Ustaz ya, kita Insyaallah. masih bisa memperbanyak amalan sampai nanti tanggal 10 dan seterusnya insya Allah. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan dan lainnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang mau live silakan.